Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu kembali dengan Bapak Purwanto dalam belajar matematika. Anak-anak, sebelumnya Pak Pur akan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan. Dan Pak Pur mengingatkan juga untuk kalian bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bangga kepada orang tua kalian, dan selalu hormati mereka dengan baik. Anak-anak, kali ini kita sampai pada pertemuan keempat, yaitu pada materi koordinat kartesius. Kali ini kita belajar pada KD 3.2 dan 4.2. Selamat mengikuti pembelajaran berikut dengan baik. Anak-anak, pada pertemuan keempat ini kita sampai pada materi bab 2, yaitu koordinat kartesius. Di buku kalian, buku siswa, itu ada di halaman 41 sampai halaman 70 anak-anak. Kalian bisa meliterasi mulai halaman 41 sampai halaman 70. Pada pertemuan kali ini, kalian setelah mengikuti pembelajaran diharapkan untuk mampu yang pertama menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sedangkan yang ketiga, kalian diharapkan untuk mampu atau dapat memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak, mari kita mulai belajar pertemuan kali ini. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 49. Tampak gambar 24, yaitu 4 kuadran bidang kartesius. Kali ini kita akan mulai untuk belajar bagaimana menentukan posisi atau kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, anak-anak, Pak Pur akan sampaikan kepada kalian bahwa koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 daerah yang diistilahkan dalam buku ini adalah kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Yang nomor 2, bahwa di koordinat kartesius itu ada sumbu. Ada 2 sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Oke. Dan bagaimana menentukan posisi atau kedudukan titik pada sumbu X dan sumbu Y? Cukup dengan menghitung jarak saja, anak-anak. Kita perhatikan, Pak Pur ngambil contoh, ini ada titik X 2,3. Ini berupa pasangan bilangan. Ya, titik X ini dituliskan atau dinotasikan berupa pasangan bilangan, yaitu 2,3. 2 dinamakan dengan koordinat X dan 3 dinamakan dengan koordinat Y. Adapun kedudukan titik X pada bidang kartesius tentu dilihat dari yang pertama dulu, yaitu koordinat X. Maka kita melihat pada sumbu X-nya, yaitu ada 1, 2. Jadi titik X berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya adalah bilangan kedua, yaitu 3. 3 itu dihitung dari
karena 3 itu koordinat Y, maka dihitung dari pusat koordinat itu berarti 3 satuan. 1, 2, 3. Sehingga titik X itu berjarak 3 satuan dari sumbu X. Hati-hati, perhatikan. Pak Pur ulangi lagi. 2 itu artinya adalah koordinat X-nya. 2 itu koordinat X-nya. Berarti 2 itu artinya adalah jarak titik X terhadap sumbu Y, sumbu yang vertikal. Itu jaraknya 2. Sedangkan jarak titik X terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Kita hitung dari sumbu X. 1, 2, 3. Demikian anak-anak untuk kedudukan atau posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik anak-anak, untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu, dimisalkan dengan A, B. Kalian bisa buka buku kalian, buku siswa di halaman 53. Kalian perhatikan gambar 27. Pak Pur akan mulai. Misalkan kita akan menentukan posisi atau kedudukan hutan terhadap titik pusat 0,0, pos utama ya, di sini dituliskan. Maka kita karena nanti penulisan kedudukan hutan itu berupa pasangan bilangan X, Y ya. Yang pertama tentu kita melihat pergerakan horizontalnya pada sumbu X ya, posisi hutan dari pos utama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu pada negatif 8 kita lihat ya. Jadi pergerakan ke kiri sejauh atau berjarak negatif 8. Kemudian ke atas 1 sumbu Y, pada sumbu Y 2, 3, 4, 5. Karena posisi naik maka positif ya anak-anak ya. Jadi positif 5. Sehingga notasi atau penulisan kedudukan hutan dalam hal ini bisa Pak Pur tuliskan adalah negatif 8,5. Nah, sekarang Pak Pur akan lanjutkan bagaimana kalau kita mau yang ini anak-anak. Yang nomor 1 ya, menentukan kedudukan kolam terhadap pasar. Kolam terhadap pasar berarti pasar sebagai pusat koordinat ya. Maka kita hitung horizontalnya dulu menuju ke kolam. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke kiri 7, berarti negatif 7 ya. Kemudian posisi vertikal dari pasar menuju kolam 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak-anak. Jadi negatif 6. Sehingga kedudukan kolam dalam hal ini dapat kita tuliskan pada koordinat kartesiusnya, pasangan bilangannya adalah negatif 7, negatif 6. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya anak-anak kita akan belajar memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalian bisa buka buku siswa kalian, ada di halaman 58. Favorit kalian untuk melihat gambar 28, mulai dari gambar A. Perhatikan anak-anak bahwa di gambar A terdapat bidang kartesius atau koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y di sana. Nah, kita melihat ada garis yang berwarna biru L1, L2, L3 dan L4
itu dikatakan garis biru berwarna biru tersebut adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Suatu contoh, Pak Pur ajak untuk melihat garis L2 ini. Garis L2 itu sejajar dengan sumbu X. Mengapa? Karena jaraknya selalu sama dengan sumbu X. Jarak titik tertentu yang tegak lurus dengan kedua garis itu selalu sama. Berapa? Yaitu 3 satuan, 1, 2, 3. Ya. Kemudian Pak Pur misal ajak kalian untuk melihat garis L3. L3 ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Mengapa? Karena jaraknya selalu sama. Jarak itu yang bagaimana? Jarak itu yang ditarik dari kedua garis selalu tegak lurus, ya. Jarak itu harus tegak lurus. Jadi ini berapa satuan jaraknya? 1, 2, 3, 4. Selalu 4 satuan. Ini juga 4 satuan. Ini juga 4 satuan. Nah, kalau jaraknya selalu sama, maka dikatakan kedua garis sejajar. Baik. Gambar yang B. Ya. Ini juga ada garis, 4 garis, warnanya hijau. Dikatakan garis yang berwarna hijau pada gambar B adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Mengapa? Karena Pak Pur ambil contoh garis M1. M1 ini berjarak selalu sama dengan sumbu Y. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Selalu 5 satuan untuk jarak atau garis yang tegak lurus kedua garis. Ya. Jadi, dua garis dikatakan sejajar apabila memenuhi jarak pada kedua garis itu selalu sama, ya, atau tetap. Yang ketiga, anak-anak, yaitu gambar C. Kalian perhatikan dua garis merah, garis N2 dan garis merah N1. Ini garis yang dikatakan berpotongan, ya. Garis yang berpotongan. Pak Pur ambil contoh saja, misalkan N2, garis N2 yang merah yang ini. Dia memotong sumbu X, garis N2 memotong sumbu X di sini. Ya, dia motong di sini. Berarti koordinatnya negatif 1,0. Sedangkan garis N2 juga memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di sini. Titik potong N2 dengan sumbu Y, yaitu 0,2. Coba kalian tentukan bagaimana atau berapa kedudukan titik potong antara garis N1 dengan sumbu Y juga dengan sumbu X. Demikian anak-anak ya. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengambil pelajaran dari pembelajaran kali ini dengan baik. Jangan lupa untuk Pak Pur selalu mengingatkan, berlatih di rumah dan kerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan dari sekolah dengan baik. Jangan lupa untuk kalian mengirimkan tugas kalian dengan identitas yang lengkap dan jelas. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.